Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah membuat brownies 4 telur ya teman-teman. Sekarang kita akan buat yang 5 telur. Ini rasanya enak banget, yang pasti lembut, dijamin tidak nyesal buat seperti ini ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara membuatnya, atau bisa juga dilihat di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Untuk bahan-bahannya seperti brownies pada umumnya, hanya beda jumlahnya saja ya teman-teman. Di sini yang pertama ada 5 butir telur ayam. Selanjutnya ada tepung terigu sekitar 130 sampai 135 gram. Di sini saya pakai pro sedang segitiga biru. Selanjutnya ada gula pasir sekitar 180 sampai 200 gram ya teman-teman. Lalu ada bubuk coklat, di sini saya pakai Cocoa Van Houten sekitar 2 sendok makan. Kemudian ada DCC, saya pakai DCC seperti ini ya teman-teman. Boleh juga menggunakan batangan, saya pakai sekitar 70 gram ya. Kemudian ada minyak goreng atau minyak makan sekitar 100 ml. Boleh menggantinya dengan margarin atau butter cair. Kemudian ada fiber cream, di sini saya tambahan saja ya teman-teman sekitar 1 sendok makan. Boleh juga di skip ya. Lanjut, di sini ada SP, nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh. Kemudian ada vanila bubuk secukupnya. Yang pertama kita akan timbang DCC-nya. Untuk opsionalnya teman-teman boleh juga menggunakan coklat batangannya. Segini ya teman-teman, sekitar 70 gram. Selanjutnya kita akan mencairkan DCC-nya dengan menggunakan air panas ya teman-teman. Boleh langsung mencairkan di atas kompor, yaitu opsional. Setelah sudah agak mencair seperti ini, kemudian kita campurkan dengan minyak gorengnya. Kita akan tim DCC-nya sampai tercampur merata dengan minyak gorengnya sampai benar-benar mencair ya teman-teman. Dan setelah sudah mencair seperti ini, kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat adonannya. Sediakan wadah mixer seperti ini. Kemudian kita pecahkan atau kita masukkan 5 butir telur ayamnya. Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya. Untuk opsionalnya, kalau teman-teman ingin lebih manis lagi boleh menambahnya sampai 200 gram, tetapi di sini saya pakai sekitar 180 gram saja. Selanjutnya kita masukkan emulsifiernya. Di sini saya pakai SP sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman. Untuk emulsifiernya boleh menggunakan TBM atau Ovalet ya kalau tidak punya SP. Kemudian kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu. Pelan-pelan kita menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang. Setelah sudah putih berjejak kental seperti ini, lalu kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya. Yang pertama masukkan tepung terigunya secara sedikit demi sedikit seperti ini dengan menggunakan ayak ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bubuk coklatnya. Boleh juga menggunakan merek yang lain ya teman-teman apabila tidak memakai Cocoa Van Houten seperti saya. Selanjutnya kita masukkan fiber creamnya. Di sini opsional ya, kalau tidak punya dan tidak juga harus ya teman-teman, boleh di skip atau boleh juga menggantinya dengan susu bubuk. Untuk teman-teman ketahui, walaupun fiber cream di sini tidak terlalu penting kita tambahkan ke dalam kue, tetapi hasilnya akan benar-benar lembut dan pas ketika kita potong dia tidak mudah hancur dan akan tetap kokoh. Selanjutnya kita masukkan vanila bubuk secukupnya saja. Boleh menggunakan ekstrak vanila kalau tidak punya yang bubuk ya teman-teman. Kemudian kita akan mixer lagi dengan kecepatan rendah, hanya tercampur saja ya. Setelah sudah di mixer sebentar, kemudian kita campurkan lagi dengan spatula ya teman-teman.
Dan yang terakhir kita masukkan campuran DCC dengan minyak gorengnya. DCC nya ini sudah benar-benar di suhu ruang ya teman-teman, atau sudah benar-benar dingin. Selanjutnya aduk-aduk dengan metode aduk terbalik seperti ini, pelan-pelan saja sampai tercampur merata serta tidak meninggalkan endapan di dasar adonannya ya teman-teman. Dan setelah sudah tercampur merata, lalu kita sisihkan sebentar. Kemudian kita sediakan loyangnya. Ini loyangnya sama seperti saya buat pada brownies sebelumnya ya teman-teman. Ini ukurannya 19 x 19 dengan tinggi sekitar 5-6 cm. Selanjutnya saya akan olesi dengan butter sedikit saja ya teman-teman, atau tipis saja. Kemudian nanti akan saya timpa dengan baking paper di atasnya. Selanjutnya masukkan baking paper di atasnya. Kemudian kita tuangkan adonan ke dalam loyangnya. Lalu kita hentak-hentakan seperti ini agar udaranya tidak mengendap di dasar adonannya. Kemudian kita akan kukus. Ini sudah mendidih airnya ya teman-teman. Kita akan kukus selama 40-45 menit atau sampai matang dengan api kecil ya. Dan setelah 40 menit kita akan tes tusuk ya teman-teman. Kalau tidak ada yang menempel di tusukan berarti sudah matang dan kita angkat. Oke, brownies 5 telurnya sudah matang ya teman-teman. Setelah sudah agak dingin dan hangat, kemudian kita balik ya teman-teman. Saya biarkan tadi sekitar 15-20 menit. Kemudian kita keluarkan baking papernya, dan ini hasil bagian belakangnya ya teman-teman. Ini lembut banget, kering, pokoknya bagus teksturnya ya. Selanjutnya kita akan kasih topping, tetapi sebelumnya kita olesi atau pakai buttercream di atasnya seperti ini ya teman-teman. Tetapi untuk opsionalnya, kalau teman-teman tidak suka atau boleh menggantinya dengan yang lain, itu tergantung selera. Kemudian saya batasi dengan lidi seperti ini ya teman-teman, agar rapi saja ketika kita topping. Saya gunakan 4 topping atau 4 warna ya teman-teman. Yang pertama saya pakai keju parut. Selanjutnya saya pakai misi series warna seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya pakai DCC yang warna biru yang saya sudah parut. Kemudian saya pakai DCC yang warna kuning yang sudah saya parut juga ya. Tetapi untuk opsionalnya, kalau teman-teman ingin lebih kreasikan lagi untuk lebih cantik atau boleh menggantinya dengan yang lain, itu tergantung selera. Oke, ini dia hasilnya setelah ditopping. Cantik kan? Teman-teman boleh mencobanya di rumah, dan gampang kan cara bikinnya, dan mudah juga bahan-bahannya. Kemudian kita akan potong dan kita akan coba rasanya. Ini benar-benar mantap ya teman-teman, wajib dicoba. Brownies kukus ini sangat enak banget, lembut dan anti gagal ya teman-teman. Bisa dijadikan sebagai cemilan keluarga dan pasti sekeluarga sangat suka. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.